Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ahmad Kofi Anan Fariski Muslik, mahasiswa tingkat akhir dari juru- jurusan Teknologi Informasi, program studi D4 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mendemokan tentang hasil aplikasi yang sudah saya buat di dalam tugas akhir skripsi ini. Dengan judul saya yang berjudul pengembangan virtual museum lukis berbasis WebGL menggunakan multimedia development life cycle untuk meningkatkan minat dan pengetahuan seni lukis. Di mana pada tugas akhir ini saya membuat sebuah virtual museum lukis berbasis WebGL dengan menggunakan konsep teknologi virtual reality. Akan tetapi di sini saya tidak memakai VR box atau saya saya outputkan ke Android. Jadi di sini saya menggunakan basis web agar virtual museum ini nanti dapat dibuka dan digunakan oleh masing-masing user menggunakan PC masing-masing. Di dalam museum tersebut juga kita dapat berkeliling dan berinteraksi dengan lukisan yang ada dengan cara bergerak menggunakan keyboard, WASD, W untuk maju, S untuk ke belakang, A untuk ke samping, dan D untuk ke kanan, samping kiri dan samping kanan. Untuk dapat menekan tombolnya menggunakan mouse, dan untuk selanjutnya mari kita coba langsung untuk ke virtual museum yang sudah dibuat. Oke. Oke. Yang pertama-tama kita buka dulu untuk Visual Studio Code agar dapat menjalankan melalui live server. Ya, di sini filenya. Untuk caranya yaitu open with live server, kita tunggu sebentar, maka akan otomatis membuka pada uh, Chrome, Google Chrome ya di sini. Oke, yang pertama yaitu di sini ada tampilan menu utama di mana ada kalimat selamat datang di Virtual Museum Lukis. Di sini juga ada 3 menu utama yaitu jelajah museum untuk kita menjelajah, kemudian mini quiz untuk menjawab pertanyaan yang tersedia apabila kita sudah selesai melakukan jelajah secara virtual di dalam museum. Kemudian di menu ketiga yaitu quiz. Quiz digunakan untuk apabila ini nantinya virtual ini sudah diletakkan pada website utama dari mitra saya yaitu websitenya artesian.org. Maka ketika kita memencet tombol ini maka kita akan kembali ke website tersebut. Oke, yang pertama-tama yaitu kita melakukan jelajah museum. Ini merupakan tampilan awal dari kita jelajah museum apabila kita baru menekan dan akan meload seperti ini. Kemudian di sini ada juga instruksi untuk pergerakan dan interaksi objek serta close up pop-up description. Itu tekan C. Untuk bergerak kita dapat menekan W untuk maju, S ke belakang mundur, D untuk bergerak ke samping kanan dan A bergerak ke samping kiri. Kemudian Q dan E digunakan untuk melakukan gerakan serong ke kanan dan ke kiri. Ya, berikut merupakan tampilan awalnya. Sini terdapat sebuah ornamen cantik dalam museum yaitu sebuah vas. Dan kita dapat berbalik dan di sini merupakan lukisan yang pertama yang berada di
virtual museum lukis ini. Ada 1, 2, 3 yang akan kelihatan untuk pertama kalinya. Kemudian, oh ya, setelah itu di sini juga ada tombol back menu yang digunakan untuk kembali ke menu utama yang tadi. Seperti itu. Oke, untuk contoh pertama, ketika kita akan menekan tombol hijau ini untuk berinteraksi dengan objek, maka nantinya akan keluar sebuah pop-up deskripsi beserta audio suara yang menjelaskan secara singkat tentang lukisan yang kita pilih. Untuk mencobanya, kita klik. Nah, maka akan terdengar suara penjelasan dan sebuah pop-up berisi lukisan yang kita pilih. Sementara 6 merpati lainnya bertengger di atas tebing curam dan batu-batuan sedang bermain-main mewakili simbol perdamaian dan cinta. Sebagai simbol perdamaian dan cinta yang diakui secara universal, merpati adalah simbol antitesis yang tepat untuk perang, kekerasan, dan kesedihan. Di sini terdapat sebuah tombol click to view yang digunakan untuk apabila kita ingin melihat lukisan secara 3 dimensi, bisa kita putar dan terdapat sebuah deskripsi lebih mendetail tentang lukisan yang kita pilih. Tentunya ini maka akan muncul membuka halaman baru. Ya, di sini kita dapat memutarnya dengan menekan tombol klik kiri pada mouse dan kita putar ke atas, ke bawah, ke samping, dan ke kanan. Kita juga dapat zoom, melakukan zoom untuk melihat lebih detail. Di sini juga ada penjelasan mengenai Flock of Seven Beasts, yaitu judul, kemudian karya Li Menfong, ini tahun beliau hidup, dan ini tahun 20 tahun Century ini merupakan uh, umur atau dibuatnya lukisan ini. Kemudian lokasinya berada di Indonesia dengan ketinggian tinggi 795 cm dan lebar 121 cm. Di sini juga ada klik tombol Learn More yang digunakan untuk apabila kita ingin melihat lebih detail mengenai penjelasan lukisan yang kita pilih, di mana nanti apabila kita menekan tombol ini, maka kita akan diarahkan ke website Arcasian yang dimana nantinya akan langsung ke lukisan yang bersangkutan, di mana di dalam lukisan tersebut ada sebuah artikel yang membahasnya secara detail dan merinci. Mungkin setelah ini akan saya contohkan yang ada di website ini. Oke, sementara kita kembali dulu untuk menghilangkan tombol klik atau menghilangkan tombol deskripsi pada timeline ini, kita dapat menekan C untuk close. Apabila mungkin mengalami bug atau tidak bisa ditutup, maka dapat kita menekan kembali dan kita pencet C dan akan keluar seperti itu. Dan kita dapat berkeliling lagi. Di sini ada sebuah lukisan yang menunjukkan seorang penari. Kemudian ada kehidupan di desa. Ini juga. Nah, di sini juga masih banyak, kita dapat berkeliling ke situ sampai ke belakang ya. Di sini juga ada patung sebuah. Dan ini merupakan contoh yang sudah ada di websitenya. Apabila kita klik dan kita klik to view, seperti tadi kita klik, dan di sini nantinya akan ada sebuah postingan yang menjelaskan secara detail dan terperinci. Kita dapat klik di publication, kemudian kita klik, nah ini kita continue, dan di sini merupakan sebuah deskripsi yang lengkap mengenai lukisan yang kita pilih berdasarkan sejarahnya, kemudian cara pembuatannya, bagaimana. Di sini juga ada PDF-nya yang sangat lengkap.
Apabila kita ingin mencari tahu lebih lanjut, ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi, kita tutup. Sini saya akan membawa ke halaman paling belakang dari tata letak dalam museum ini. Di sini juga ada koleksi museum lukisan yang lain. Dan di sini bukan titik terakhir apabila kita melakukan jelajah museum. Oke, kita dapat kembali back to menu. Oke, di sini apabila kita selesai melakukan penjelajahan museum, maka kita akan dapat lanjut ke pertanyaan mini quiz. Di mana mini quiz ini nantinya akan digunakan sebagai titik untuk melihat apakah virtual ini dapat meningkatkan minat dan pengetahuan mengenai seni lukis. Oke, seperti ini contoh soalnya untuk saya melukiskan kehidupan sosial masyarakat Bali sebesar, yaitu ini kita klik, maka akan skor bertambah dan soal juga bertambah apabila benar. Terus apabila salah, maka akan muncul merah-merah dan jawaban yang benar. Seperti itu. Kita lanjutkan sampai terakhir. Untuk cara menjawab pertanyaan di mini quiz ini, kita dapat memilih jawaban terlebih dahulu, kemudian menekan tombol next question. Apabila kita menekan tombol next question tanpa memilih jawaban terlebih dahulu, maka akan keluar notif untuk please pilih a option. Kita dapat continue, kemudian kita dapat melanjutkan sampai selesai. Saya silakan. Nah, ini merupakan tampilan terakhir apabila kita sudah selesai, di mana tampilan ini berisi selamat mini quiz selesai, kemudian dari 10 soal kita menjawab pertanyaan yang salah itu 2, jawaban yang benar 8, yang kemudian berisi nilai grade 80, dan ada sebuah kalimat yang menggambarkan tentang nilai yang kita dapat. Bila kita klik continue, maka kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan lagi dengan pertanyaan yang sama, akan tetapi dengan penomoran yang diacak. Kita lanjutkan dulu sebentar. Oke, untuk jumlah teman-teman back to menu. Nah, maka akan kembali ke menu utama tadi. Kemudian di menu yang ketiga ini quit, maka kita akan diarahkan ke website Arca. Seperti itu. Tombol ini digunakan apabila nantinya virtual museum ini sudah ditambahkan di dalam submenu website ini. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan kalimat. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.